Oke, kali ini gua nggak ngepodcast tentang hal-hal yang tren di Cakung, kagak. Tapi kali ini gua ingin podcast tentang puisi dan nanti bakal gue bacain puisinya ya. Jadi gue pernah buat puisi ini pada tahun 2016 ya, tepat pada tanggal 5 November. Cuma harinya gue lupa karena gue lupa nulis harinya hari apa itu ya. Coba diingat-ingat dah, tanggal 5 November tahun 2016 itu kira-kira ada momen apa waktu itu? Ada kejadian apa? Coba diingat-ingat dah. Ingat gak? Lupa? Kalau lupa gak apa-apa, ditutup aja ini podcastnya. Kalau semisal ingat, oke lanjut. Kalau emang gak mau lanjut, gak mau dengerin gak masalah, gak rugi buat gue juga gitu. Gue cuma nyampein apa yang ada di otak gue gitu. Gue pengen mengapresiasikan diri gue aja gitu ya. Oke. Jadi puisi ini ya kenapa gue angkat sekarang, karena ini udah berjalan 4 tahun ya. Tadinya gue pengen angkat tahun 2019 tapi karena gue emang bener-bener ya banyak kegiatan, banyak kesibukan jadi nggak bisa ya. Jadi mulai baru-baru ini gue pengen ngangkat nih ya pada tahun 2020 ya. Jadi udah berjalan 4 tahun nih puisi gitu. Puisi ini gue anggap sakral banget ya, mistis gitu. Karena dengan puisi ini ya banyak orang yang menilai gue itu apa ya, aneh-aneh gitu. Gue dikata kafir lah, dikata murtad lah, dikata kufur lah, dikata liberal lah, PKI lah, oh ini orientalis nih, wah PA nih orang gitu, macem-macem gitu. Itu kebanyakan menghujat orang-orang Cakung sendiri gitu. Iya, bahkan teman-teman gue sendiri begitu. Temen yang tadinya gue anggap bener-bener temen malah seakan-akan jadi musuhin gue begitu rasanya. Iya, gue sih nggak masalah begitu ya, karena dengan begitu gue bisa menilai gitu. Maksudnya menilai isi yang ada di kepala mereka begitu seperti apa gitu aja sebenarnya ya. Karena bagi gue yang namanya kita menulis ya, apalagi dalam hal kesusastraan, kita itu bebas kok menumpahkan apapun begitu ya. Jadi kan ibaratnya puisi itu kan apa ya, kerangka yang nggak berdaging, nggak bernyawa begitu ya, kayak kerangka aja gitu tapi nggak ada nyawanya gitu. Tapi ketika puisi itu dibacakan ya, apalagi dibacakan sama orang yang berpengaruh nih, itu bakal bernyawa, bakal hidup tuh kerangkanya begitu, bakal membentuk daging-daging, sel-sel, darah-darah sehingga membentuk seperti tubuh yang berjalan gitu. Itu puisi kayak gitu ya. Jajal dah, lu buat puisi ya, lu baca gitu, lu bukan siapa-siapa ya nggak bakal jadi viral gitu. Kayak kemarin tuh puisi tentang konde gitu kan, itu kan puisinya biasa aja, gua anggap nggak masalah ya. Tapi karena yang baca orangnya itu gitu loh, jadi ya viral begitu. Jadi puisi tergantung siapa yang bacain, gue siapa yang bawa gitu. Puisi kan bukan hanya persoalan suara, tapi bagaimana dan siapa yang membawakan puisi itu gitu. Tapi herannya ini puisi baru gue tulis, belum gue bacain, tapi udah ngatain gue kafir, iya, liberal begitu, kufur, wah macem-macem. Ya oke. Jadi ini langsung gue bacain puisinya ya, biar kagak penasaran. Kalau emang penasaran silakan ditungguin ini sampai habis gue baca. Karena memang panjang puisinya. Kalau emang kagak suka sama puisi ya silakan tutup ya. Cari browsing di YouTube yang lain nggak masalah gitu. Gue juga nggak rugi kok. Karena gue niatnya bukan nyari apa, bukan nyari AdSense atau apa namanya gitu ya, duit atau segala macam, kagak. Gue hanya menumpahkan apresiasi gue aja begitu. Gue pengen YouTube gitu karena YouTube pribadi juga ya. Gue nggak ada niat kesono-sono begitu. Kalaupun nanti ada ya udah terima aja begitu. Nah mungkin mungkin itu dari rezeki dari Tuhan seperti itu kan begitu. Iya, tapi nggak ada niat buat mencari upah sepeser pun di media sosial atau YouTube begitu, nggak ada gitu. Tapi balik lagi, kalau semisal emang nanti apa namanya ada yang nawarin ya nggak masalah, gua terima begitu. Iya, ya karena gua nggak minta kok, tapi gua rasa itu Tuhan yang ngasih gua begitu kok, gitu aja. Jadi gua nggak masa capek, nggak masa repot begitu. Jadi gue buat YouTube ya santai-santai aja gitu. Jadi nggak ada tekanan harus hari ini bikin konten bukan ini. Gue nggak mau tersiksa dengan hal itu semua, enggak gitu. Iya. Gue rasa orang-orang yang buat YouTube seperti itu tersiksa banget rasanya gitu, karena harus buat konten setiap hari yang ngikutin apa ya, kemauan para viewersnya gitu kan. Iya. Jadi gue buat YouTube ya semau gue gitu. Iya. Intinya gitu aja. Oke, di sini puisinya berjudul Elang ya. Langsung gue bacain. Pagi itu di Jakarta kota, elang terbang tinggi di atas langit Jakarta.
ditemani banyaknya helikopter yang berterbangan siap siaga. Matanya tajam melirik dan bertanya-tanya, menyaksikan gerombolan muda dan tua berpakaian serba putih adanya. Kala itu, selepas sholat Jumat di Masjid Merdeka, jutaan kaum muslim berkumpul dalam satu barisan yang sama sebagai benteng agama, melawan penistaan terhadap Al-Quran yang dilecehkan oleh orang yang mereka anggap durjana. Seruan jihad di mana-mana, takbir saling bersahutan dan menggema keluar dari mulut orator ulung petinggi agama. Elang pun masih bingung membedakannya, apa itu demonstran dan mujahidin di antara keduanya. Inilah cara Muslim Nusantara memerangi penista Quran dan agama. Senjatanya unjuk rasa, dibidik ke arah istana negara, mengadukan tentang tuntutan hukuman bagi si penista dengan dalih ini urusan akidahnya. Elang kembali bertanya pada dirinya, bukankah Islam memaafkan atas segala kesalahan manusia? Kalau saja hukum potong ditarik menjadi hukum positif negara, pemimpin negara sedang diberi ujian yang amat beratnya. Fortuna ikut menjelma dalam kesejahteraan. Sebab demo banyak pedagang cemilan dan makanan meraup keuntungan. Sungguh mujur bagi pedagang akan adanya para demonstran saling menguntungkan. Manusia setengah iman pun ada di antara kerumunan. Mungkin dengan itu mereka jadi transparan seperti bunglon yang ada di taman dan hutan. Artis entertainment yang hampir punah ikut hadir jua seolah mencari pencitraan agar kembali pamor di masa-masa dia punya kepunahan. Media massa pastilah berbondong-bondong ikut mencari kebenaran, tak sedikit juga mencari fakta yang diputar balikan. Toh manusia punya kehendak niat masing-masing pada ini momen. Elang yang masih bermain akal dengan pikiran lantas bertanya lagi sambil terbang di atas awan. Ini demo atau jihad? Mana yang penuh kesungguhan? Sebelum hari itu, si elang bertengger di dedahanan pohon. Matanya menyaksikan ke sebuah video unggahan bapak tua yang dilihatnya berkoar-koar memberi imbalan bagi siapapun yang bisa membunuh si penista Quran. Dengan katanya 1 miliar di tangan sebagai imbalan yang siap diberikan. Lagi-lagi si elang bertanya pada dirinya layaknya seorang insan. Kalau bicara tentang penistaan agama, bukankah kekerasan dan sikap arogan serta tebar kebencian untuk membela agama suatu penistaan? Di hari itu, waktu seakan berhenti dan meninggalkan tanda tanya. Lantunan takbir masih bergemuruh dari mulut para orator agama. Disambut takbir serempak oleh para pengikutnya. Umat Islam bersatu padu dalam gema suara, hukum dan penjarakan sepenista agama. Di samping itu, di tempat lain keberadaannya, perang wacana terus berhembus tiada hentinya, saling melontarkan masing-masing argumennya dan saling tuduh mana yang benar dan mana yang ikutan nista. Tak pandang sesama muslimnya, argumen dan tulisan ditumpahkan dari akal pikiran manusianya dan bermuara pada sikap saling mengkafirkan sesama muslimnya. Media sosial lah wadahnya, argumen dan tulisanlah senjatanya. Elang yang terus terbang lalu bergumam pada dirinya, selamat datang di medan pertempuran wacana. Elang terus terbang di atas kepala para demonstran di bawah langit Tuhan, terus menembus gumpalan awan dan kabut-kabut pemikiran, lalu berkata pada dirinya sendiri, bukan berkata pada insan manapun. Baginya berat pemikiran yang ingin disampaikan, bahwa ini tentang konspirasi bahasa Tuhan yang bisa saja benar dan bisa saja disalahgunakan. Manusia diberi akal oleh Tuhan sebagai hadiah untuk memikirkan suatu keadaan. Terlebih bahasa Tuhan, Tuhan memberi pemahaman bahasanya untuk mereka yang malas berpikir tentang keadaan serta kenyataan. Dari buku dan kitab-kitab bahasa Tuhan yang dijadikan kajian kepesantrenan, semua
Isinya hasil dari produk pemikiran manusia yang dermawan keilmuan. Sungguh sangat dermawan. Namun sekarang kepalang sialan. Ada saja yang mengukir bahasa Tuhan dengan kecacatan. Bahasa Tuhan yang mulia bisa dijadikan jualan, obral, dan diskon layaknya di pasar swalayan. Dibungkus dengan akhlak dan tuntunan yang sangat bermoral oleh tokoh agamawan. Dihargai jutaan, bahkan miliaran untuk menyabotase bahasa dan maksud Tuhan. Bersikaplah murni dan toleran dalam mendalami omongan Tuhan. Jangan asal cap kufur dan murtad sesama keyakinan, layaknya tukang potret amatiran yang asal jepret gambar pemandangan, hingga timbul pertikaian antara budaya lokal dan keyahudian. Bahasa Tuhan memang tiada tandingan, memang menakjubkan, terkadang menyejukkan bila disampaikan oleh lisan yang murni penuh kejujuran. Suatu saat bisa menjadi senjata yang mematikan ketika terlontar dari mulut agamawan yang disuapi duit recehan. Bahasa Tuhan tidak sebercanda itu, kawan. Malam itu, setelah mendengar azan Isya, seruan jihad tidak pernah lelah disiram di pelataran istana kepresidenan. Melepas dahaga demonstran yang mungkin ada yang kelelahan sebab menempuh jalan yang jauhnya lumayan, beralaskan kaki bukan dengan kijang besi sebagai pacuan. Barisan kendaraan taktis aparat anteng di jalan. Water cannon hingga barakuda masih siaga di depan istana kenegaraan. Hingga kericuhan pun terjadi tak terelakkan. Aparat melawan demonstran. Aksi lempar botol dan bambu serta pembatas jalan terus melayang di atas kepala aparat dan demonstran. Sebab akibat si tukang kayu yang tak kunjung datang untuk mendengarkan dan menerima keluhan demonstran. Ormas Islam berusaha ikut membentengi aparat dari serangan demonstran yang tak dikenal asal-usul dari mana mereka punya kedatangan. Aparat pun melawan hingga korban banyak yang berjatuhan. Nyanyian semangat jihad terus bergemuruh dari para tokoh agamawan. Takbir terus membuncah di antara korban yang berjatuhan. Kobaran api menjadi penerang kegelapan. Elang kembali bertanya pada akal pemikiran. Ini sebuah keteledoran ataukah sandiwara buatan? Renungkan kawan. Zaman Rasulullah dulu, anak panah yang menembus mata para mujahidin. Sekarang, tembakan gas yang memedihkan mata para demonstran. Saksikanlah kawan muslimin, inilah mereka punya kesungguhan. Mereka terus berjuang mati-matian sebab sudah mencium bau surga yang menjanjikan. Aroma surga tercium dari Masjid Kemerdekaan sampai di sepanjang jalan menuju istana kepresidenan. Aparat terus berusaha menenangkan dengan tembakan water cannon sampai banyak ulama dan cucu Rasul yang ikut berjatuhan menjadi korban akan keganasan keadaan. Itulah aparat keamanan. Mereka dididik untuk melumpuhkan lawan dan tunduk pada penggede pemerintahan, bukan untuk menunduk pada ulama dan agamawan. Elang masih terbang di atas kepala aparat dan demonstran yang kelelahan dan kembali bergumam dengan bahasa deskriptif yang keinggrisan. Welcome to the battlefield of Indonesia. Dengan adanya dan selepas aksi demo penista agama, penjarahan tak lepas tersorot adanya. Perang wacana kufur dan munafik ada di mana-mana. Orang jahat dan baik membaur menjadi satu dalam lingkaran yang sama. Susah dibedakan mana yang benar dan mana yang nista, yang mana muka preman dan mana wajah manusia, mana si penegak hukum dan mana si mafia. Tak luput dibumbui dengan baku hantam antara aparat dengan orang-orang pembawa agama. Samar-samar jua terlihat ada wajah lama tragedi 2001 sebagai salah satu aktornya. Semua disajikan di atas nampan politik kecerdasan sang aktor utama. Tak lupa secangkir propaganda agama sebagai sampahnya pembuka untuk minuman sang Garuda menuju babak baru yang lebih menggoda.
uang dan tahta, tiada bedanya. Anggap saja cerita Si Elang sebagai prolog utama atau pengingat Si Elang tahun 98 masa silamnya. Pemuda, selamat datang di papan catur politik bangsa Indonesia.